tunggu sebentar. Kenapa lo harus tambahin poin itu? Mamat kan bisa drop, Mas. Kalau gue ceraiin Amira sebelum operasinya dimulai. Bisa-bisa operasinya gagal. Bener juga sih apa kata Biru. Oke. Oke, gue setuju. Oke, gue udah. Sekarang, halo. Halo, Pak Ilham. Tolong sampaikan ke bagian Corporate Secretary PT Himalaya Mas. Sampaikan besok pagi jam 9 saya hadir di rapat pemegang saham. Tolong diatur semuanya, Pak. Baik, segera akan saya infokan kepada Mas Biru. Oke, thank you, Pak. Dan udah selesai urusan kita yang satu itu. Good. Gue seneng dengernya. Satu lagi. Jangan pernah kasih tahu Mama soal surat perjanjian antara kita berdua ini. Gue yakin kalau Mama tahu, Mama nggak akan mau terima donor dari gue. Kita berdua pengen kan Mama sembuh, ya kan? Iya, Mas. Oke, gue balik. Tunggu sebentar. Biru, lo harus bawa ini satu. Lo harus bawa ini satu, gue juga simpen satu. Adil kan? Gue udah kasih tau Mama. Dan Mama terharu dengernya. Pas tahu hasilnya cocok. Dan gue mau jadi pendonor Mama. Coba aja lo kasih tau Mama. Mudah-mudahan Mama mau. Gue akan bicarakan Amira kalau Mas Noah sudah melakukan transplantasi hati dan Mama sudah sembuh 100%. Kalau soal saham, gue sama sekali nggak peduli. Tapi kalau cerai Amira, apa mungkin? Gue emang nggak cinta sama Amira. Dan gue memang pengen cerai sama Amira. Tapi entah kenapa, kalau gue yang gugat cerai, berarti gue melanggar janji gue ke Mama. Gue takut Mama kecewa. Mama? Halo, Ma. Jam segini kau belum tidur? Iya, Mama belum tidur. Tadi Noah datang ke sini, dia kasih tahu kalau hasil tesnya cocok untuk donorin hatinya ke Mama. Iya, Mas Noah juga bilang seperti itu sama Biru. Jadi,
Mama gimana? Mau kan dioperasi? Iya, iya. Mama mau. Tapi, Biru, Mama tuh takut. Mama takut kondisinya Noah nanti menurun pas ke operasi. Terusan kalau efeknya gak baik buat Noah gimana? Mama gak mau. Itu aja sih. Mama yang udah sakit separah itu aja masih mikirin keadaan Mas Noah. Sementara yang ada di pikiran Mas Noah cuma saham dan saham terus. Ma, dengerin Biru, please. Mama harus mau untuk melakukan operasi ini. Untuk melakukan transplantasi hati. Ya, Ma, Biru mohon. Karena baik Mas Noah ataupun Biru, kita selalu memperjuangkan dan ingin Mama itu cepat sembuh. Ya, Ma? Iya. Iya, Mama mau. Iya udah. Sekarang Mama istirahat. Kita harus terus berdoa dan berusaha ya, Ma. Salam buat Amira. Jam segini. Kok Mas Miro belum pulang-pulang juga ya? Aduh, ngantuk lagi. Apa coba aku telepon aja kali ya? Gak usah deh. Nanti kalau aku telepon dia marah-marah lagi. Paling sebentar lagi dia pulang. Dah, aku tungguin aja dulu. Hmm. Malah tidur di sini dia. Bangun. Hei, Amira. Amira, bangun. Malah nggak bangun. Ya udah terserah kalau mau tidur sini. Kalau Amira tidur di sini, yang ada digigit nyamuk. Terus besok ketemu Mama di Insan Mulia, Amira bentol-bentol. Terus Mama nanya. Terus Amira bilang, ketiduran di sofa. Gue lagi yang kena. Aduh, jangan sampai Amira kebangun. Bisa kesenangan banget dia gue gendong. Kenapa gue deg-degan kayak gini ya? Gak jelas banget.
Ini kasur nggak ada spraynya. Kok Amira nggak ngomong? Gelang yang dia pakai, kayaknya gue pernah lihat. Kayak gelangnya mama. Tapi kenapa Amira yang pakai? Ntar aja deh. Kalau dia bangun, gue akan tanya. Jangan dimatiin deh. Amira kan takut gelap. Ntar teriak-teriak lagi kayak waktu itu. Berasa banget gue habis gendong Amira. Kirimnya pakai instan kurir biar cepet nyampainya. Bukannya apa-apa. Gue beliin dia bed cover, spray. Biar tidurnya enak, nyaman. Ntar pergi ke insan mulia ketemu mama, mukanya ngantuk, mukanya capek. Gue juga yang salahin mama. Mama nyesel doang. Mama nyesel terima donor hati dari kamu. Mama gak nyangka setelah operasi kamu koma dan sekarang kamu meninggalkan kita untuk selamanya. Mas bangun dong Mas, jangan tinggalin aku sama Arkana Mas. Ada apa ini? Ini kenapa? Kok semuanya pakai hitam-hitam? Mas. Mama, Papa bobo ya? Ini siapa yang meninggal sih? Siapa? Itu foto aku. Itu aku yang meninggal. Enggak. Aku nggak mau meninggal, nggak mungkin. Aku nggak mau meninggal. Aku nggak mau meninggal. Aku mimpi ternyata. Mas, kenapa sih bikin kaget dia lagi tidur? Sayang, aku mimpi buruk sayang, aku mimpi buruk. Bentar. Ini. Minum dulu. Awas, pelan-pelan. Oh. Tenang. Mimpi apa sih? Aku mimpi, aku meninggal setelah transplantasi hati untuk mama sayang. Aku meninggal setelah transplantasi hati untuk mama sayang. Sayang, ini gimana? Ini gimana kalau ini semua benar-benar terjadi sayang? Hah? Gimana kalau aku benar-benar meninggal? Percuma dong aku dapat saham 50%-nya Biru, terus aku dapat keuntungan dividen perusahaan tiap tahunnya, tapi aku nggak bisa nikmatin semua itu. Sayang, aku nggak bisa nih. Harus dibatalin sayang, harus dibatalin. Dibatalin. Tar dulu Mas. Jangan dong, Mas, kamu batalin. Kamu gak kasihan sama mama kamu? Nih, dengerin aku ya. Teknologi sekarang itu semakin canggih, Mas. Banyak dokter-dokter yang berpengalaman
aman. Kamu aman, Mas. Kamu gak akan kenapa-napa. Mas, coba kamu pikirin lagi deh. Apa kamu tega ngeliat mama kamu setiap hari kesakitan? Kalau mama kamu gak segera dioperasi, mama kamu bisa meninggal, Mas. Dan kamu akan hidup di dalam penyesalan dan rasa bersalah seumur hidup kamu. Enggak. Aku nggak mau dihantui perasaan bersalah. Tapi aku juga takut meninggal. Jangan sampai Mas Noah nggak jadi donor. Biar Mas Noah bisa dapetin semua sahamnya Biru. Dan dengan Mas Noah donor hatinya, Amira dan Biru akan cerai. Kok aku di kamar? Bentar deh. Bukannya semalam itu aku di sofa ya nungguin Mas Biru. Kok bisa di sini sekarang? Apa mungkin Mas Biru udah pulang? Terus dia bawa aku ke sini. Udah subuh ternyata. Aku bangunin Mas Biru deh buat sholat subuh. Sekalian aku tanya sama dia. Mas, udah subuh, Mas. Sholat yuk. Mas, masih tidur kali ya? Aku biarin aja ya. Tapi nanti kalau aku biarin, nanti kesiangan dong subuhnya. Coba dulu deh. Nggak dikunci ternyata. Mas, Amira masuk ya. Aku masuk nggak ya? Ya harusnya sih masuk aja kan. Aku kan istrinya. Aduh, gimana ya banguninnya? Pules banget lagi. Mas. Mas.
Mas? Belum. Ngapain? Amira mau bangunin Mas untuk sholat subuh, Mas. Kenapa nggak lewat telepon? Hah? Handphone gue 24 jam nyala. Bisa telepon kan? Nggak perlu masuk sini. Maaf ya, Mas. Yaudah sana. Mas. Amira mau nanya boleh nggak? Tadi malam Mas mindahin Amira ke kamar ya? Aduh, Amira tahu ya semalam gue gendong dia. Gawat. Soalnya tadi Amira kaget, Mas. Pas bangun di kamar, kok tiba-tiba udah di kamar aja gitu. Oh, dia nggak inget. Aman berarti. Iya, mana gue tahu. Nggak mungkin juga kali gue. Mungkin aja lo jalan sambil tidur kali. Masa sih aku jalan sambil tidur? Perasaan selama ini aku nggak pernah tuh jalan sambil tidur. Amira, Ya, Mas. itu gelang dapat dari mana? Kok gue nggak pernah lihat? Oh, ini dikasih Mama, Mas. Bener kan? Itu gelang kesayangan mama. Gelang dari papa waktu mereka anniversary pernikahan. Berarti sesayang itu mama sama Amira. Kenapa, Mas? Gak apa-apa. Yaudah sana, gue mau mandi. Aku masih kepikiran mimpi semalam. Operasi transplantasi itu nggak mungkin gagal kan? Aku nggak mungkin meninggal kan? Tenang Noah, tenang. Kamu bakal baik-baik aja. Mas, Hei sayang, hei. belum pakai jas. Aku pakein. Iya aku belum pakai jas. Oke, aku pakein biar suami aku makin ganteng. Nah, sini Mas, rapin depannya berantakan banget nih. Iya. Mas, kamu kenapa sih? Hah? Kamu kayak pucat gitu sih? Kamu sakit ya? Hah? Enggak Kamu sayang. sakit? Enggak, aku nggak sakit, I'm fine. Kalau nggak sakit, senyum dong. Nih, senyum mana? Nah, kamu harus senyum, Mas. Karena sebentar lagi kamu akan menghadiri rapat umum pemegang saham. Dan semua sahamnya Biru akan menjadi milik kamu, Mas. Iya sayang, iya aku tahu. Mas, kamu tahu nggak sih? Aku tuh seneng banget. Karena apa yang seharusnya menjadi milik kamu, akhirnya jadi milik kamu, Mas. Ya, karena kan kamu tahu ya, selama ini kamu udah kerja keras, banting tulang untuk perusahaan, sementara Biru tuh nggak ngapa-ngapain, Mas. Jadi ya memang seharusnya kamu mendapatkan saham 20% itu. Aku seneng banget. Aku seneng banget Fernie support aku. Dan dari mukanya, kelihatan kalau Fernie bangga dan cinta banget sama aku. Mas, kamu tahu gak sih? Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku bangga kamu bisa tegas sama Biru. Iya sayang. Hebat kamu, Mas, hebat. Tuh bener kan? Fernie makin sayang ke aku. Dan nanti saat keuntungan tahunan perusahaan udah cair, aku akan hadiahin Fernie semua barang yang dia mau. Terus ajak Fernie program hamil. Fernie pasti gak akan nolak. Nomor siapa nih? Jangan-jangan nomor klien. Sarni, stop.
Nanti biar saya catok sendiri. Kamu keluar ya sekarang. Tolong. Oh, iya. Mbak, Sani sekalian pamit soalnya mau nganterin Arkana sekolah ya. Iya. Misi Mbak. Halo. Selamat pagi, dengan Ibu Maudi Alisandra. Kami dari Bank SCB memberitahukan kepada Mbak Maudi bahwa pembayaran kartu kredit Anda sudah jatuh tempo. Aduh, tagihan kartu kredit lagi. Pusing banget nih. Iya. Sabar ya, sabar. Karena sekarang saya lagi di luar kota, jadi belum bisa. 2 atau 3 hari lagi, oke? Aduh, gimana ini? Harus bayar kartu kredit. Gimana cari duitnya? Anak kaki lagi kayak gini lagi. Gimana cara aku ngelayanin klien? Aduh. Minta biro. Nggak mungkin. Yang ada nanti masalah jadi panjang kalau sampai ketahuan sama Tante Ratna. Aku pinjam sama Kak Ferni aja kali ya. Mama, aku berangkat sekolah dulu ya. Dadah Mama. Oke sayang, have fun di sekolah ya. Bu, pamit dulu ya Bu. Ya, Arkana yuk kita tunggu di mobil. Dadah. Sayang, aku juga jalan ya. Oke. Ya, sayang. Ya, hati ya. Tika. Halo? Tika, hari ini saya mau WFH aja ya. Kalau ada urgent apapun, kamu langsung telepon saya ya. Iya, oke. Oke. Kak, Maudi? Kenapa? Kaki kamu ada yang sakit lagi atau gimana? enggak sih. Cuma aku lagi pusing nih. Tabungan aku makin menipis. Sedangkan aku banyak tagihan yang harus aku bayar. Kamu tahu sendiri kan, kaki aku lagi kayak gini. Aku mana bisa kerja jadi model. Ya juga sih. Kemungkinan kamu baru bisa kerja lagi ya sekitar 2-3 bulan lagi ya Maudi. Atau gini aja, kamu mau pakai uang aku dulu? Yes! Emang itu yang aku mau. Beneran? Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa lah, pakai aja dulu uang aku. Tapi kalau Mas Noah tahu nanti jadi masalah nggak? Udah tenang aja, aku nggak akan ngomong kok sama Mas Noah. Emangnya kamu perlu uang berapa? 150 juta? Hah? 150 juta? Kok banyak banget? Ya udah deh, kalau misalnya Kak Ferry nggak bisa, ya mungkin aku mau cari kerjaan lain deh yang bisa menerima keadaan aku kayak gini. Kasian juga Maudi kalau maksain kerja. Bisa-bisa nanti kakinya malah makin parah. Lagian, kemarin kan dia udah bantuin aku juga soal scarf itu. Oke. Nggak apa-apa. Aku pinjemin kamu uang. 150 juta. Beneran Kak? Bener. Bentar. Nomor rekening kamu masih yang lama kan? Iya. Oke. Ntar ya, Maudi. Oke. Kamu cek, aku udah transfer kamu. Ya, udah masuk. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Syukurlah tagihan kartu kredit aku bulan ini terselamatkan. Paket atas nama Biro Ardiansyah. Oh iya, makasih. Yuk sama-sama.
banget nih paket. Baru pesen semalam, pagi-pagi langsung diantar. Ah. Bagus juga. Mas? Mas beli spray? Enggak beli gue. Ini hadiah pernikahan kita dari Jamie. Mau ambil aja. Gue masih banyak kok. Beneran, Mas? Ya. Ya ampun, makasih banyak ya, Mas. Kebetulan banget di kamar Amira, kasurnya spraynya nggak ada, Mas. Oh. Ya, makasihnya jangan sama gue. Sama Jamie. Kan bukan gue yang kasih. Iya, Mas. Gue pergi dulu ya. Nggak sarapan dulu, Mas? Enggak, lagi dulu. Amira, itu kan gelang kesayangan Mama. Tolong dirawat baik-baik, dijaga baik-baik, jangan sampai hilang. Ya. Pasti, Mas. Mas. Hati-hati ya, Mas. Untung aja Amira nggak curiga soal spray. Kenapa gue deg-degan kayak gini ya? Gak jelas banget. Hah? Ngapain gue kepikiran? Gak penting banget. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Sebentar lagi aku akan jadi pemegang saham tertinggi. Saham aku ditambah sahamnya Biru, totalnya jadi 62%. Akulah pemegang saham mayoritas. Aku memegang hak penuh atas PT Himalaya Mas. Selamat pagi semuanya. Pagi. Silakan. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu, para pemegang saham PT Himalaya Mas. Perkenalkan, ini adalah Pak Biru Adriansah Adikusuma, putra kedua dari Bapak Haryono. Beliau adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Sebelum rapat ini dimulai, Pak Biru mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Pagi bapak-bapak dan juga ibu, para petinggi dan juga pemegang saham PT Himalaya Mas. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saham saya yang sebesar 50% akan saya serahkan semuanya kepada Mas Noah, kakak saya.
Dan juga dividen keuntungan perusahaan tahunan yang akan cair pada pertengahan Desember ini. Benar, Pak? Betul. Oke, yang seharusnya itu adalah hak saya. Juga akan saya alihkan semuanya kepada Mas Noah. Akhirnya, yang aku harapkan selama ini menjadi milik aku juga. Spraynya udah aku setrika. Sekarang tinggal aku pasang di kasur. Cantik sekali, udah rapi. Ternyata Mas Jimmy itu pinter ya milih spraynya. Tadi Mas Biru bilang, ini gelang kesayangannya Mama. Mending aku pakai atau lepas aja ya? Nanti kalau aku pakai terus jatuh rusak gimana? Udahlah, aku simpan aja deh. Aduh, kok tiba-tiba bersin sih? Apa jangan-jangan aku mau flu ya? Enggak, aku nggak boleh sakit. Aku nggak boleh sakit, aku harus sehat. Amira harus kuat, harus sehat. Kamu kan harus jagain Mama Ratna. Nggak boleh sakit, nggak boleh sakit. Ya. Ya, harus sehat. Baik, kalau gitu kami permisi dulu, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ayo kita lanjutkan, Pak. Silakan duduk. Iya. Biru. Kita lanjutkan ya. Jadi kapan, Pak? Saya akan terima semua sahamnya itu. Baik, Pak. Saya akan segera urus surat pemindahan asetnya. Tapi saya minta waktu. Karena tanda tangan direksi baru terkumpul hari ini, Pak. Oh, baik kalau gitu. Oh ya, Pak Ilham. Tolong untuk perihal pengalihan saham ini, Mama jangan sampai tahu. Jadi Bu Rana tidak tahu masalah ini, Pak. Duh, gawat nih. Jangan sampai Biru cerita ke Pak Ilham kalau ini syarat gua supaya mau jadi pendonor Mama. Perihal pengalihan saham ini, Mama jangan sampai tahu. Jadi Bu Rana tidak tahu masalah ini, Pak.
gawat nih. Jangan sampai Biru cerita ke Pak Ilham kalau ini syarat gue supaya mau jadi pendonor mama. Lagi pula Pak Ilham, saya tuh selama ini nggak pernah mengharapkan warisan saham dari papa. Apapun tuh, apapun warisan papa. Never. Karena menurut saya selama ini Mas Noah yang bekerja untuk perusahaan, menjaga perusahaan, memperjuangkan perusahaan. Jadi saya rasa Mas Noah sangat pantas menerima semua saham itu. Lagi pula Pak Ilham, saya kan udah dapat rumah mewah dari papa. Jadi saya cuma minta jangan sampai mama tahu soal ini. Pak Ilham tahu kan mama sakit keras. Baik Mas Biru, saya paham. Saya tidak akan cerita pada Buran. Thank you. Sama-sama. Saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Aku juga pamit dulu, Mas. Oh iya. Kapan Mas Noah operasi? Tergantung keputusan mama. Gue sih siap kapan aja. Mama mau kok, Mas. Mama mau. Tadi udah nanya. Oh ya? Ya. Ya, berarti waktu operasinya nggak lama lagi. Jaga kesehatan. Kemarin itu dokter bilang seminggu atau 2 minggu lagi ya. Semoga proses operasinya benar-benar aman dan nggak ada efek sampingnya. Pagi, Ma. Pagi sayang. Gimana Mama keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin Noah kesini. Oh iya, Ma. Terus Mama gimana? Seneng nggak Pak Noah datang sini? Ya, senang banget lah ya. Iya, Noah kemarin kesini kasih kabar kalau hasil tesnya cocok untuk jadi pendonor hatinya Mama. Beneran, Ma? Ya Allah, Alhamdulillah. Mira seneng banget, Ma, dengernya. Iya. Jadi Mama mau kan dioperasi? Kemarin Mama udah bilang mau ke Biru. Tapi Mama sebetulnya ragu. Mama. Dengerin Amira ya. Dicoba dulu. Kita berusaha dulu. Ikhtiar. Dan Amira yakin kok, Ma. Ini semua bukan kebetulan. Tapi ini jalan dari Allah untuk sembuhin Mama. Pak Noah, Mas Biru, anak-anak Mama, kita semua pengen Mama sembuh. Mereka udah berjuang buat Mama. Mereka pengen deket terus sama Mamanya. Jadi Amira harap Mama juga mau ya berjuang buat mereka.
Iya, Amira benar. Biru dan Noah sudah rela mengikuti tes kecocokan demi bisa jadi pendonor untuk aku. Sekarang hasilnya Noah cocok. Masa sih aku tega untuk nolak? Iya. Mama mau dioperasi. Alhamdulillah, makasih ya. Iya, Mama. Makasih ya, Amira. Sama-sama, Ma. Amira doain Mama cepat sembuh dan operasinya berjalan lancar. Amin. Kamu flu? Enggak kok, Ma. Semalam Amira nggak kenapa-napa kok. Cuma tadi pas berangkat ke sini aja tiba-tiba flu. Bersin-bersin. Coba. Kamu demam loh. Kamu pulang gi istirahat. Enggak, Ma. Nggak apa-apa kok. Nanti juga sembuh sendiri. Nanti gimana sih? Kalau makin parah gimana? Kalau dibiarin? Pulang sayang ya. Iya sih. Kalau aku sakit, aku jadi nggak bisa ngurusin Mama dan Mas Biru. Udah. Mama telepon Biru supaya jemput kamu. Nggak usah, Ma. Nggak apa-apa. Ma, Mas Biru sibuk. Amira juga sebenarnya bisa pulang sendiri aja kok. Beneran? Iya, benar. Kamu kuat? Kuat kok, Ma. Ya udah. Hati-hati ya. Hangat loh kamu tuh. Nggak apa-apa. Ayo, Ma. Cepat sembuh sayang ya. Istirahat di rumah. Ya, Ma. Minum vitamin obat. Kasih, Ma. Udah, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Noah. Iya, halo Mas. Halo sayang. Akhirnya Biru menepati janjinya ke aku. Biru sudah mengumumkan untuk mengalihkan semua sahamnya untuk aku, sayang. Dan semua petinggi dan pemegang saham juga udah setuju dan semua udah tanda tangan. Sekarang Pak Ilham sedang mengurus surat pengalihan asetnya untuk aku. Serius kamu, Mas? Wah, Mas, congratulations ya. Kamu tuh memang pantas mendapatkan itu, Mas. Iya, sayang. Ini kan semua juga berkat kamu. Aku nggak bisa apa-apa tanpa dukungan kamu, sayang. Iya dong, kan aku selalu dukung kamu supaya kamu sukses. Good job, Mas. Iya, sayang. I love you. Sayang, halo? Halo? Kok dimatiin sih? Ya ampun, akhirnya semua sahamnya Biru jatuh ke tangan Mas Noah. Kayaknya kau harus rayain nih. Aku ajak mau dimakan-makan deh. Oke. Ya ampun, anting ini bagus banget. 50 juta. Mahal juga ya. Gak apa-apa. Aku kan udah bayar kartu kredit. Kartu kreditku lunas karena pinjam uang dari Kak Ferni. Ya udahlah ya, aku beli aja pakai uang pinjaman aku sama Kak Ferni. Nanti untuk lunasin kartu kredit, kita pikirin lagi. Masuk. Mau kita makan dulu, Ri. Serius? Ya serius lah. Asik. Tapi Kak, gimana kalau kita ke kafe Biru aja? Aku pengen ketemu sama Biru. Aduh, enggak deh kalau ke kafenya Biru. Aku tuh lagi pengen makan sashimi di Sushi Okiniri. Tapi kali ini aku bakal traktir kamu. Kamu boleh makan sepuasnya. Oh wow, dalam rangka apa nih? Dalam rangka, aku lagi senang banget. Akhirnya Biru mau menceraikan Amira. Apa? Serius Kak? Iya.
Oh my God, ini adalah kabar gembira seumur hidup aku. Wah. Kalau gitu bukan kakak yang traktir aku, tapi aku yang harus traktir kakak. Tapi kok bisa? Ya bisa dong. Jadi Mas Noah itu dites untuk jadi pendonornya Mama. Dan ternyata hasilnya cocok. Terus aku suruh Mas Noah untuk ajukan syarat ke Biru. Kalau Mas Noah mau jadi pendonornya Mama, Biru harus menceraikan Amira. Dan Biru setuju. Oh my God, aku seneng banget Kak. Wow. Terima kasih ya Kak. Kamu paling ngertiin aku, kamu paling perhatian sama aku. Dan kamu selalu bantuin aku. Ya dong, kamu kan adik sepupu aku. Makasih ya Kak. Maaf Maudi, aku nggak kasih tahu kamu soal pengalihan saham Biru ke Mas Noah. Kamu pasti marah kalau tahu soal itu. Kak, gimana kalau sebelum kita ke restoran, kamu temenin aku dulu yuk. Aku pengen ke rumahnya Biru. Aduh, Maudi enggak deh. Kalau ke rumahnya Biru aku nggak mau ah. Aku males. Tapi aku harus ke sana Kak. Aku mau ketemu sama Amira. Aku mau kasih dia peringatan. Soalnya kamu tahu nggak? Amira selalu menghalang-halangi Biru untuk ketemu sama aku. Ya udah deh, aku temenin kamu ke sana. Tapi kamu pastiin dulu sama Biru dia ada di rumah atau enggak. Karena kalau kamu di sana, yang ada Biru pasti akan marahin kamu. Iya juga ya. Aku tahu. Aku mau telepon Jamie. Halo Maudi, apa kabar? Maudi sorry ya, gue belum sempet jengukin lo. Iya nggak apa-apa. Sekarang aku udah baikan kok Jem. Oh ya, Jem mau nanya, apa di situ ada Biru? Biru, barusan lewat. Kenapa? Lo mau ketemu sama dia? Lo mau kesini ya? Jangan kesini dulu. Biru lagi sibuk. Oh, enggak. Gue lagi nggak mau ke sana. Thank you, Jem. Oke deh. Kasian Maudi. Pasti dia belum bisa move on dari Biru. Tapi gue harus ikutin kata-kata Tante Ratna buat halangi mereka ketemu. Aman, Biru nggak ada di rumah. Dia ada di kafe. Oke, ya udah kalau gitu kita siap-siap ganti baju. Baru kita jalan, oke? Oke. Aduh, ini kenapa sih bersinnya tuh lagi sering banget deh. Aku harus buru-buru minum obat nih. Ini kayak mendung deh. Sebel nggak sih Kak? Tuh lihat rumahnya gede banget. Harusnya kan aku yang tinggal di rumah ini. Ya mau gimana lagi? Amira itu perempuan yang licik dan bermuka dua. Dia aja pinter memanipulasi mama mertua aku. Sabar Maudi, sabar. Nanti begitu Biru menceraikan Amira, kamu yang akan gantiin posisinya dan jadi ratu di rumah ini. Siapa ya? Mas Biru kali ya? Mbak Verni, Mbak Maudi,
Ada apa ya datang ke sini? Kamu kan yang larang-larang Biru untuk temu sama saya. Ngaku aja kamu. Iya kan? Udah 2 hari ini Biru selalu ngebatalin pertemuan saya dengan Biru. Telepon saya juga nggak diangkat, WA saya juga nggak dibalas. Itu pasti karena kamu yang larang dia kan? Kamu ancam dia? Iya. Oh, jadi dari kemarin Mas Biru nggak nemuin kamu, Mbak? Bagus dong. Itu artinya suami saya menghargai istri sahnya. Jadi kalian berdua ada keperluan apa ya datang ke sini? Sebenarnya aku negur dia, tapi dia malah seberani ini sama aku. Alasan apa ya? Oh iya, aku tahu. Oh iya jelas dong, saya janjian dong sama Biru. Janjian di rumah ini, di rumahnya Biru. Mas Biru janjian sama Mbak Maudi di rumah ini. Silakan masuk ke rumah suami saya. Hih, nggak usah ngaku-ngaku kamu. Kok ngaku-ngaku sih? Ya emang ini kan rumah suami saya. Saya kan istrinya. Maudi, mendingan kita pulang aja yuk. Aku males di sini. Nggak apa-apa kok, kita masuk aja. Ayo Kak. Ayo masuk. Silakan. Wow, rumah ini benar-benar bagus. Kalau aku yang jadi istri Biru, aku pasti udah duduk santai di sofa itu. Nonton TV, mani-pedi, terima transferan gaji dari Biru. Tapi, Tante Ratna gagalin semua rencana aku. Ya, silakan dilihat-lihat dulu. Oh iya, nih. Saya juga mau kasih tahu ini tempat makan saya sama suami saya. Ya biasanya sih di sini sarapan atau enggak makan malam berdua. Oh iya, Mas Biru juga suka banget sama masakan saya. Amira, kamu itu kalau ngomong gak usah ketinggian ya. Gak mungkin lah Biru tuh suka sama masakan kamu. Hei, halu kamu terlalu tinggi. Hati-hati, nanti kalau jatuh sakit. Kita semua tahu kok, kalau hatinya Biru dan cintanya Biru cuma buat Maudi. Kalian berdua ini lucu ya. Kalian nggak tahu kan gimana perlakuannya Mas Biru sama saya di belakang kalian? Kayaknya emang udah banyak sih. Kalau rumah tangga itu cinta tumbuh dengan terbiasa. Maudi, mendingan kita pulang aja yuk. Udah gerah di sini. Ada kolam berenang. Kayaknya kolam renangnya bagus ya, Kak. Kita ke sana yuk. Itu kan kolam renangnya Biru. Ayo, Kak.
sambil nunggu Biru pulang. Oke. Yuk, Kak. Oke. Mereka mau ngapain sih? Lihat-lihat kolam renang di rumah orang. Wow. Bagus juga kolam berenangnya. Wow, rumah mewah dengan kolam berenang. Bener-bener rumah impian aku. Seharusnya sore ini aku sama Biru lagi berenang-berenang di sana. Keluarganya Mas Noah bener-bener pilih kasih. Rumah yang aku tempatin sekarang sama Mas Noah itu nggak ada kolam renangnya. Kalah mewah juga sama rumah ini. Ini pasti asik banget. Kalau habis berenang pagi-pagi, terus duduk-duduk di situ sambil minum jus, nikmatin matahari pagi. Tante Ratna emang bener-bener ngeselin. Tapi yang seharusnya paling disalahin ya Amira lah. Dia yang udah hasut Tante Ratna dan maksa Biru buat nikahin dia. Maaf Mbak Maudi, kalau emang mau janjian sama Mas Biru kayak bisa deh nunggu di ruang tamu aja. Nggak perlu keliling rumah saya kayak gini. Amira, kamu tuh kalau punya gaya ya, gak usah selangit. Kamu harusnya sadar diri. Semua ini cuma sementara. Karena cepat atau lambat, kamu akan ditinggalkan sama Biru. Ah, benar. Aku nggak sabar deh menantikan hari itu tiba. Kamu diusir dari rumah ini sama Biru. Kalau kalian berdua datang ke sini untuk menghina saya, lebih baik pergi dari sini. Pergi dari rumah saya. Berani-beraninya kamu ngusir kita dari sini. Jangan sombong kamu. Cincin ini, aduh kayaknya nggak cocok di jari kamu deh. Karena harusnya di jari saya dan harusnya cincin ini punya saya. Suka nggak suka, cincin ini sudah menjadi milik saya. Lepasin nggak? Nggak bisa. Kamu mengambil cincin ini dengan cara yang licik. Jadi kembalikan kepada saya. Lepasin nggak? Apaan sih, lepasin nggak? Lepasin! Kamu mau cincin ini? Hah? Balik. Silakan ambil.